Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Malinita Dewi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai stigma masyarakat terhadap ilmu psikologi. Saya akan mempresentasikan atau membahas tentang materi nomor 1 dan 2, yaitu pengertian psikologi dan pseudopsikologi. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu ilmu psikologi, banyak dari kalangan masyarakat yang menganggap bahwa ilmu psikologi itu merupakan ilmu yang dapat meramal masa depan. Sebagian masyarakat juga beranggapan salah tentang kepribadian introvert dan extrovert. Mereka menganggap bahwa orang yang introvert sukar untuk menjadi orang yang sukses, sulit untuk diajak berkomunikasi, sulit untuk berbicara di depan umum, dan sulit untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar. Mereka menganggap bahwa ekstrovert merupakan ciri-ciri orang yang akan sukses di masa yang akan datang. Padahal tidak seperti itu, introvert hanya lebih memiliki pemikiran yang mendalam, sedangkan ekstrovert tidak seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengunjungi psikolog atau psikiater merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa, padahal tidak seperti itu. Mereka hanya ingin menyembuhkan penyakit mental mereka saja. Jadi, apa sih ilmu psikologi itu? Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psychology, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, dapat dipahami bahwa psikologi merupakan ilmu jiwa. Menurut para ahli pun, psikologi diartikan dengan berbeda-beda atau bermacam-macam. Yang pertama ada dari Singgih Dirga Gunarsa. Beliau berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sedangkan dari Plato dan Aristoteles, mereka berpendapat bahwa ilmu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Sedangkan dari John Broadus Watson, beliau berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang tampak atau lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsang dan jawaban atau respon. Menurut Wilhelm Wundt, beliau berpendapat bahwa ilmu psikologi merupakan pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan panca indera, pikiran, merasa atau feeling, dan kehendak. Sedangkan menurut Hilgard, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan binatang. Nah, menurut kami sendiri, menurut hasil diskusi kelompok 1, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan pola pikir manusia dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan fakta-fakta yang ada. Nah, di dalam psikologi tersebut, terdapat pseudopsikologi atau ilmu semu. Menurut blog yang ditulis Aulia Lia, ilmu semu dalam psikologi atau pseudoscience adalah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti metode ilmiah. Ilmu semu bisa dibilang terlihat ilmiah tetapi tidak memenuhi persyaratan metode ilmiah yang dapat diujikan seringkali bertolak belakang dengan kesepakatan ilmiah secara umum. Artinya, ilmu-ilmu semu ini tidak dapat dipercaya. Apa sajakah ilmu semu itu? Yang pertama ada astrologi. Astrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian dasar terhadap benda-benda langit atau benda-benda angkasa yang sedang terjadi di alam, termasuk waktu kelahiran seseorang. Yang kedua ada grafologi. Grafologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian melalui tulisan tangan. Selanjutnya ada fisiognomi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian melalui mimik wajah. Yang selanjutnya ada phrenologi, merupakan ilmu yang mempelajari kepribadian berdasarkan keadaan tengkorak. Selanjutnya ada onikologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian melalui keadaan kuku. Selanjutnya ada palmistry, merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepribadian berdasarkan garis tangan. Selanjutnya ada numerologi, merupakan sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia ditentukan oleh angka tertentu. Selanjutnya ada Feng Shui, merupakan sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia ditentukan oleh posisi dan kondisi rumah atau bangunan. Selanjutnya ada kartu tarot, merupakan sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia
dikaitkan atau ditentukan oleh kartu tarot. Selanjutnya ada Shio, sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dikaitkan atau dihubungkan oleh tahun kelahiran. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibahas oleh Idup Sapitri. Terima kasih. Prinsip-prinsip dan perkembangan psikologi. Dalam garis besarnya, sejarah psikologi dapat dibagi dalam dua tahap utama, yaitu masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Kedua tahap ini dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Sebelum tahun 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu faal. Karena psikologi masih dibicarakan oleh sarjana-sarjana dari kedua bidang ilmu itu yang kebetulan mempunyai minat terhadap gejala jiwa. Tetapi, tentu saja penyelidikan mereka masih terlalu dikaitkan dengan bidang lain ilmu mereka sendiri. Keberadaan psikologi di Indonesia dimulai pada tahun 1952, walaupun memiliki sejarah yang jauh lebih pendek daripada keberadaan psikologi di negara-negara barat, namun kebutuhan akan adanya psikologi di Indonesia sama besarnya di negara-negara barat. Sebagai negara berkembang, psikologi di Indonesia dibutuhkan dalam bidang kesehatan, bisnis, pendidikan, politik, permasalahan sosial, dan lain-lain. Psikologi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1952 oleh Slamet Imam Santoso, Profesor Psikiatri dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fadlur Rahman dari kelompok 1 pengantar psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mengapa kita mempelajari ilmu psikologi. Yang pertama, mengetahui perkembangan individu. Dan yang kedua, memiliki wawasan di bidang ilmu psikologi. Ketiga, mengetahui perubahan perilaku seseorang. Keempat, mengendalikan perilaku yang menyimpang. Kelima, bisa melihat realita, bisa melihat kenyataan. Dan yang keenam, mengetahui pola pikir. Ketujuh, merumuskan desain pembelajaran. Yang terakhir, bimbingan dan evaluasi. Secara singkatnya, tujuan mempelajari ilmu psikologi adalah untuk membantu masyarakat umum untuk mengetahui tentang diri mereka sendiri, sehingga mereka belajar untuk mencintai dirinya sendiri, menyehatkan mental dari hal-hal yang menyimpang untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup psikologi. Ditinjau dari objek kajian dari psikologi adalah dapat dilihat pada dua hal, yakni dari Ahmadi 2003. Yang pertama, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. Yang kedua, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan, yang umumnya lebih tegas disebut psikologi hewan. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, yang normal, dan yang beradab atau berkultur. Psikologi umum berusaha mencari dalil-dalil yang bersifat umum daripada kegiatan-kegiatan atau aktivitas psikis. Psikologi umum memandang manusia seakan terlepas dari manusia yang lain. Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Hal-hal yang khusus yang menyimpang dari hal-hal yang umum dibicarakan dalam psikologi khusus. Psikologi khusus. Yang pertama, psikologi perkembangan. Perkembangan anak, perkembangan puber dan adolescensi, perkembangan orang dewasa, dan perkembangan orang tua.
Yang kedua, psikologi sosial, tentang tingkah laku atau aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang ketiga, psikologi pendidikan, kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang keempat, psikologi kepribadian dan tipologi, tentang struktur pribadi manusia, mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Yang kelima, psikopatologi, keadaan psikis yang tidak normal atau menguraikan hal-hal klinis manusia. Yang keenam, ada psikologi kriminal, berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. Bagian ini terkait dengan psikologi forensik. Ketujuh, psikologi industri, persoalan perusahaan misalnya manajemen sumber daya manusia yang baik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan hubungan ilmu psikologi dengan ilmu lainnya. Pada hakikatnya kita mempelajari psikologi itu untuk menambah wawasan, juga tentunya menambah keilmuan tentunya dalam pengetahuan dunia. Karena kala pun psikologi pun mempunyai hubungan istimewa antara satu dengan lainnya. Itu bukan berarti untuk saling menjatuhkan ataupun saling membebani atau memberatkan, tetapi untuk saling melengkapi, saling menguatkan satu atau satu dengan lainnya jadi satu. Itu namanya ilmu psikologi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ilmu psikologi dengan yang pertama, satu, hubungan ilmu psikologi dengan ilmu fisiologi. Nah, ilmu psikologi adalah ilmu yang mana memberi tentang ruang lingkup kejelasan tentang mana manusia itu bisa menjelaskan cara fisik manusia atau psikologi. Itu adalah hubungan psikologi. Contohnya apa? Contohnya ketika ia berjalan, apa yang digerakkan itulah suatu tubuh. Nah, tubuh itu berasal dari fisik. Nah, fisik itulah bisa membentuk jiwa manusia itu bergerak. Itu nama hubungan psikologi. Kedua, itu hubungan ilmu psikologi dan sosiologi. Itu hubungannya ketika dia di masyarakat itu dibaca ataupun mungkin orang melihat gerak-gerik dia atau tingkah laku dia selama terjadi di masyarakat. Nah, itu nama hubungan psikologi dan sosiologi. Ketiga, hubungan dengan IPA. Nah, hubungan ini terjadi ketika seseorang menganalisis secara dalam pengajuan hipotesis pada abad 19 oleh para profesor terdahulu, dan mereka mengajukan hipotesis ini melalui ilmu alam. Nah, ilmu alam yang dapat dikembangkan menjadi pengaruh dari psikologi tersebut. Makanya kedua ilmu tersebut memiliki hubungan erat yang disusun berdasarkan hasil eksperimen. Dan hasil eksperimen itulah yang menjadikan psikologi itu berhubungan lah dengan IPA yang menjadi kompleks dan ketimbang. Itu ilmu hubungan psikologi ini guruan. Nah, ini tentunya yang jauh adalah kita melihat guru. Nah, guru yang diajar ke kita itu bisa menjadi contoh ataupun menjadi uswah kalaupun yang baik. Nah, itu caranya apa? Guru menambah perhatian muridnya ketika belajar. Nah, itu contoh cara pendidikan. Kelima, hubungan psikologi dan antropologi. Apa itu antropologi? Ilmu antropologi ya, ilmu yang bermakna berhubungan manusia antar manusia dengan lingkungan, yang mana mereka mempelajari tentang fokus pada sistem atau struktur yang dapat berubah dari struktur lingkungan itu menentu. Jadi dapat berubah sesuai zaman atau era yang kita alami sekarang ini. Keenam, itu hubungan sebagai ilmu politik. Nah, ini ilmu politik ini memang penting. Contohnya apa? Politikus itu pasti memiliki kejiwaan yang diperani dalam dirinya, sehingga ia bisa menuntut diri menjadi politikus yang benar ataupun salah. Tergantung dari cara dia berbicara, itu bisa dilihat dari ketemukan ataupun cara dia berorasi itu dalam politik, dan bisa menyikapi ketika ada rakyat yang berdemo atau yang lain, itu bisa ditimbulkan dari sikap pernyataan bentuk